siji loro pat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap kuat, tetap sambat. Pada kesempatan sore ini sudah masuki akhir-akhir November. Terus selamat ulang tahun kepada Covid-19 yang sekarang sudah menjadi Covid-20. Kan tambah setahun toh. Gitu? Iya. Tambah setahun. Seingat saya kasus pertama itu bulan November di Wuhan, terus mulai masuk Indonesia itu Februari. Ya masuk Indonesia itu ya kita nggak tahu. Wong jarene menterine kan nggak mungkin masuk. Nggak mungkin. Di sini kan iklim tropis. Siji iklim tropis, yang kedua di sini izinnya susah. Izinnya susah loh toh ning kene. Kita itu izin apa-apa kan susah toh kalau di Indonesia gitu. Izinnya gitu tuh. Ya, mau kita buat CV aja, buat PT tinggal. Izinnya susah. Yang paling gampang tuh nyolong, ngapusi sama korupsi. Kalau ada kesempatan. Sama rasan-rasan. Kayak kita ini kita kan gampang toh, pemerasan-rasan. Nah, lagi ngerasani kahanan zaman. Ya apa tagline rasan zaman. Ngerasani zaman. Bahwa zaman itu semakin kita apa ya? Sebenarnya zaman itu apa tuh artinya? Era ya, apa jenenge? Zaman itu waktu ya. Era, atau satu rentang waktu ya. Rentang waktu. Zaman itu bisa harian, bisa bulanan, tahunan atau ratusan tahun atau abad bahkan juta. Zaman Pleistosen, berarti zaman ketika apa? Pleistosen. Zaman batu. Ketika kebudayaannya maksimal, manusia masih batu. Apa-apa batu, gawe kapak. Mereka belum menemukan besi gitu. Belum ada metalurgi. Mereka belum bisa memanfaatkan api untuk menempa besi. Jadi apa batu, kapak ya batu. Sampai pada zaman iki apa? Saiki iki berarti zaman apa sing iso menyimbolisasikan zaman iki? Merepresentasikan zaman iki zaman apa? Batu, saiki zaman gadget. Ya membandingkan batu dengan apa? Nek biyen kan teknologi orang tergantung pada batu. Betul. Ya ta? Iya. Kapak batu, masak ya batu piye carane mateni ternak dienggo mangan ya batu. Ya ta? Bener saiki gadget. Nah, sekarang kita memanfaatkan atau melakukan kegiatan-kegiatan itu dengan apa terutama? Otak jelas ra mungkin, wong saiki kan ra nganggo otak kabeh. Ironis. Ya kok zaman otak, zaman keilmuan ndak. Zaman keemasan. Zaman keemasan keilmuan pernah. Afklarung wis lewat. Afklarung ya misalnya ketika orang gelap, ketika orang sudah tidak ngapa-ngapain selama berabad-abad terkungkung oleh rezim atau budaya gereja dan di Eropa sana ya ora oleh mikir oleh apa kabeh di semua dikontrol oleh gereja. Terus ono zaman Afklarung, ono Galileo Galilei ya yang mencetuskan kembali idenya Kopernikus ya gitu sing bahwa pusat tata surya itu bukan bumi ning matahari. Terus sama otoritas setempat kowe membahayakan marahi orang pinter. Iya dong, idenya Galileo Galilei itu kan bisa merangsang orang untuk kritis. Berpikir. Ya bahaya ndak boleh dong. Ada ya kekuatan tertentu yang tidak membolehkan orang untuk berpikir kritis ya. Ya zaman segi pun ada tetap
Ada. Kalau menurut saya yo banyak toh. Misalnya orang saintis-saintis yang tentang corona itulah, kita ngerti lah ya beberapa bulan kemarin artinya ilmu itu kan berkembang ya. Kalau menurut saya berkembang ya itu ciri dari sebuah ilmu gitu. Kalau tahayul atau doktrin ya memang orang berkembang gitu, mengono jenenge doktrin ya, jenenge doktrin atau doktrin ya kudu ngono kuwi, kudu ngono kuwi wae, kudu kolot, kudu pasti kudu gitu. Pasti dan ndak boleh disentuh, ndak boleh ndak boleh disoal. Orang oleh disoal. Ndak boleh disoal. Nek ilmu pengetahuan kan berkembang terus. Tergantung aksioma. Tergantung aksiomanya apa, tergantung gejala sosial yang terjadi apa, tergantung perkembangan apa yang diteliti apa. Misalnya kayak corona kemarin. Awal-awal corona itu saya ingat semua harus pakai masker bedah. Ya toh? Masker kain ora efektif. Tapi perkembangannya akhirnya dibolehkan. Dibolehkan loh toh ya. Bukan artinya terus masker kain itu seefektif masker bedah, tidak. Ning bangane ora daripada tidak pakai masker. Karena keberadaan masker bedah juga terbatas ya toh, disembunyikan, ditimbun. Mas saiki pakai masker kain. Itu kan motifnya kan sebenarnya hanya sekedar daripada tidak. Jadi, kalau kita pakai masker kan tidak bisa merokok. Ya bisa dicelup. Maskernya dibolong. Nah, ilmu berkembang terus gitu. Tapi gejala zaman sekarang itu memang ya apa ya toh? Apa orang-orang zaman sekarang itu sudah saking pokoknya ya toh ya. Kayak di Indonesia gitu misalnya. Penanganan corona ya cuman gini-gini aja. Terus standar ganda gitu. Ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Padahal kegiatannya sama. Ada kegiatan yang diizinkan dan ada yang tidak. Padahal jenis bentuknya sama. Kalau teman-teman saya, teman-teman IO, teman-teman event itu kan ya mengeluhkan gitu. Kok itu boleh, saya nggak boleh. Jadi masalahnya apa ini? Masalahnya apa? Ya nggak tahu saya. Sampeyan pernah ngomong bahwa gugus Covid itu kadang ono tugas administrasi karo tugas apa tuh siji apa? Ya saya ya esensinya lah. Esensinya. Iki administratif atau substantif? Substantif. Gitu. Ya, nanti ya. Terus penerapannya setiap orang punya standar yang berbeda-beda. Tergantung. Ya itu ya kayaknya kita ini memang kalau sebagai negara kita itu wis kita itu sudah naik kanker tuh sudah stadium sebagai sebuah negara, sebagai sebuah institusi ya, sebagai sebuah institusi yang menaungi banyak jutaan orang, menjadi sebuah negara yang bernama Indonesia. Negara kesannya kita ini naik kanker gitu sudah stadium berapa tuh kita menurutmu? Stadium 3 ya. Setelah itu stadium Mandala Krida. Oh, stadium 3 wis parah loh. Wis lapangan Bantul lah. Kalau di rumah sakit kan kanker kan macam-macam ya, ono alternatif, obat alternatif, ono kemoterapi. Anak kita ini gimana? Kemoterapinya pakai apa? Nek negara gitu, nek Indonesia. Karo perang. Ya bisa loh ya perang jadi revolusi tak masuk revolusi perang chaos. Aku mau memahami itu, aku rada menyukai solusi perang ya. Hancur-hancuran kok ditoto meneh. Bisa aja ya mentok ya bisa aja toh. Ayo ning perang musuh sapa saiki? Ayo bingung ta. Ya namanya perang sipil berarti. Perang saudara. Wah, lho parah. Lah, ya ora ono musuhe wong. Kayak musuhe ya piye? Musuh kita iki siapa sebenarnya toh? Seumpamanya nganggo konsep perang terus musuhe sapa? Kalau kita mengatasnamakan Indonesia, musuh kita ya kita sendiri. Nah, iya, akhirnya memerangi awake bagian dari kita sendiri gitu. Walaupun kita bisa menunjuk orang-orang itu sih gitu. Tapi mungkin saja orang-orang itu juga nggak tahu ya kalau dia itu tidak pro rakyat. Lah dia kan rata tahu dadi rakyat. Benar Mas. Itu berapa lebih dari 50% pejabat-pejabat itu kan beruntung mengalami dadi rakyat. Ini jadi pengurus
nang sebuah institusi. Minimal dia lahir ceprot itu sudah dia lahir ceprot itu ndak pernah beli longo mambu pakai jerigen dikongkon ibuke. Ndak pernah. Sebenarnya misalnya Megawati apa pernah beli longo mambu? Iya enggak. Ora tahu, kan mesti yo putrane Bung Karno ya mestine misalnya kok Megawati. Makanya saya memahami jangan menyalahkan Megawati apa Puan. Karena Anda tidak pernah hidup seperti Megawati atau Puan. Kita ini tidak pernah hidup seperti Megawati atau Puan. Tidak punya kelengkapan struktur berpikir dari rakyat jelalatan. Tidak pernah kan? Lah iya mau anak presiden. Nah ya. Anak presiden. Kayak misalnya anak-anaknya Bakri, apa ya tahu dari rakyat jelalatan? Ya ora. Dimensi beda ya. Bagi mereka mungkin bagi mereka susah iki ya mesti ada to ya lini-lini di mana dia merasa terpuruk ning posisi. Ning posisi tabungane 9T. Posisinya terpuruk. Kabeh wong duwe punya dimensi psikologis masing-masing ya. Ayo ning tak takon jenis keterpurukan apa? Manusia sing di tabungan 9T iki. Jenis terpuruk kaya ngopo Jal? Coba. Iya Mas. Dan kita tidak bisa menyalahkan. Tidak bisa menyalahkan, kita ini tidak bisa menyalahkan. Salah kita sendiri, kenapa kita milih? Gitu. Nah, misalnya Megawati partainya PDI, P. Terus kita milih apa? Partainya Golkar, partainya segala macam, Demokrat segala macam. Ketika terpilih kita misuh-misuh sama mereka lah. Kowe milih kok. Lah nek ora milih kuwi pun ya tetep mlaku kok. Paling ora kan ana perlawanan kowe ora milih. Masalahnya kowe milih. Masalahnya kowe percaya karo jargon-jargon politik sing setiap orang punya hak pilih. Ora, setiap orang tuh ndak punya hak pilih menurut saya. Ndak. Menurut saya tidak. Tidak setiap manusia punya hak pilih. Hak pilih adalah hak asasi ngono kae to. Kuwi lak jargon. Nah, menurutku ndak. Taruhlah sekarang wong Indonesia iki separuh ora milih tetep berlaku ra? Ya ndak no, kan ada quorum. Kuota apa quorum jenenge? Quorum ya. Pemilu kuwi berlaku nek milih piro. Kecuali itu dimanipulasi ya kita ndak mikir, ndak ngomong sing muni manipulasi. Kabeh rampung gitu, kabeh rampung gitu. Tapi saya ngombe sik. Belum pernah dicoba toh? Belum pernah dicoba. Satu generasi sepakat tidak memilih. Golput gitu. Menolak demokrasi. Ya mbok. Kok ndak dadi mungsuhe demokrasi, mungsuhe lho berat meneh kuwi. Kamu itu membahayakan demokrasi lho, model. Wis paling orane kan mlayune ning mesti dikomuniske atau di ekstrimke atau apa. Ya terus wong sing ora pro demokrasi. Piye, Mas? Ya tapi dengan begini pun kan tidak ada solusi gitu. Misalnya kita memilih sejak reformasi itu terus presiden dipilih langsung, ya toh. Kita milih juga calonnya juga disediakan. Kita ini tidak pernah memilih langsung. Kita ini tidak pernah memilih langsung, tidak pernah. Soalnya apa? Calonnya disediakan. Nek kita memilih langsung, kuwi ono resikone. Dan memang berbiaya banyak ya, karena calonnya bisa 100 misalnya ya toh. Per provinsi misalnya 5, nanti disaring lagi ada pemilihan lagi, disaring lagi ada pemilihan lagi. Makanya perbaiki dulu sistem pemilunya. Nah menurutku misalnya zamannya online kok yo KTP kan kowe duwe KTP iki ini artinya apa ya jane? Elektronik kan berarti integrated toh. Iso gitu. Sebenarnya bisa gitu. Syaratnya kabeh siji toh. Akhlake menungsane kudu bener, ya ta? Ora ana manipulasi, ora ana. Dan standar bener karo ora iki tergantung nek saiki aku ndelok ya. Heeh, standar benar dan tidaknya akhlak itu tergantung dari seberapa besar menghasilkan ora kanggo kita, menguntungkan atau tidak, untung rugi. Contohnya misalnya iya umpamane dalam kasus apa lah, umpamane kaya kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah kan ono pro kontra, sing pro sapa sing kontra sapa. Biasane aku kok kaya mengkerucutkan satu bahwa nek sing pro kuwi bahasane sing diuntungkan, sing kontra sing dirugikan. Untung rugi kayak gitu. Politik. Artinya kan ranahnya politik, dudu substansi.
Seperti misalnya dulu pernah ada sing cedak dengan Jogja, misalnya pembukaan bandara, kita aja ya, pembukaan bandara. Itu kan yang rame kan ya yang merasa dirugikan, sing mendukung kan yang merasa diuntungkan. Kita juga nggak bisa bilang siapa benar siapa salah. Atau parameter yang digunakan sudah pasti berbeda. Iya. Ono sing mikir kelestarian alam, ya toh ekosistem alam terganggu. Oh iya, pasti gitu. Ono sing mikir 25 50 tahun, 100 tahun ke depan bahwa nek Adit punya bandara sebesar itu dengan kapasitas itu. Itu kan berarti menggugah apa namanya? Ekonomi atau marah ekonomi ini luwih iso. Endi sing bener? Kabeh bener. Nah, masalahnya yuk dikapitalisasi. LSM lebu. LSM Jogja Radidol. Kerjanya apa mereka? Goreng. LSM SJW itu loh. LSM itu ya memang kita jangan sengit, jangan benci. Kita kasihan. Karena dia bisanya seperti itu. Dia nggak bisa tuh buat konten kayak gini itu nggak bisa gitu, karena kan memang gairahnya kan manas-manasi gitu. Mereka aja berkudung karo narasi sing apik gitu, kekirian, marxisme, sosialisme. Kebersamaan kesamaan hak. Sosialisme kan ngono. Bahwa penguasa ini selalu jahat dan rakyat kecil selalu menderita, terzolimi. Mangkat saka narasi kuwi SJW karo ente-entekane ya banyak kasus lah, kayak kemarin itu ya ternyata ono LSM yang kena kasus itu pemerkosaan, ngono-ngono kayak yo ora masalah bagi mereka. Bagi teman-temannya ya ora masalah. Perkosaan ini biasa. Ya urusan media gede-gede kayak orang ngono kan. Ya semoga ora apa-apa aku. Kowe kan orang mikir betapa menderitanya korbannya dan segala macam. Terus hukumannya cuma membuat resume dari buku apa kayak walah ya Jogja iki. Jadi kalau kita mau ngomong Jogja itu kota budaya ya angel saiki to. Menungsani ya wis ora berbudaya. Ora kabeh pasti. Tapi paling enggak representasi yang muncul di medsos itu banyak kasus-kasus seperti itu dari Jogja. Terus kita kalau balik lagi ke negara kanker tadi itu, piye carane? Arep ngerampungi piye? Ya berarti kita kembali ke kita koyo NU no. Kembali piye? Kembali perang. Kowe seneng banget tuh karo perang. Kowe bar nonton film perang tuh. Tapi itu salah satu alternatif pemecahan masalah itu, revolusi. Gitu, revolusi kan geger-gegeran. Geger-gegeran. Masa revolusi menang. Revolusi apa cah nem kok. Lah iya. Sampeyan tau nulis story Twitter. Revolusi yo rame. Ya rame demo. Dar ya ta. Aku nulis tentang demo. Sing penting uteke disangoni. Nutku itu uteke. Disangoni apa kuwi? Ya disangoni minimal product knowledge. Dhewe demo apa toh? Ya, jadi ketika demo product knowledge-nya wis lengkap. Kowe demo apa sing mau perjuangkan apa? Cara-cara berdemo sing gahar sangar ning tetep tidak mengganggu kepentingan orang banyak iya piye? Sing ngono lah. Zaman ku kuliah biyen. Masih ada enggak toh sekarang pemuda-pemuda idealis? Ada, banyak. Masih ada. Idealis. Banyak. Sekarang lo ya. Nanti kalau 10 tahun ke depan kan ya mengko Adriana Pitupulu ngono kayak dituku ada PDIP. Kan ben sangar. Oh, ben sangar. Koyo sapa bahasane ngomong. Budiman Sujatmiko. Lah, Budiman Sujatmiko entar. Aku ngefan banget ya Ben. Lah, iya PRD kiri ya. Kiri guru. Loh, revolusi. Apa-apa kalau kiri itu kan seksi toh. Ya toh, Marxisme itu tetap seksi baby, Soviet. Kiri. Artinya kiri ro kanan aku ya ora paham. Iya, aku ya ora paham. Ning kalau semuanya kiri itu kalau gerakan terus kiri itu kan seksi, unik. Paling orang ketok sing wong iki cantik kemapanan. Nah, itu kiri. Entek-entekane ya ming teh engko ning DPR lungguh. Birokrasi lungguh terus
Halo. Nah iya, wes. Engko ndelok adik-adik demo saiki nyakem. Mana orang ngono kuwi demo. Zamanku biyen ora ngono. Waduh. Waduh. Zamanku. Ngono ta? Akhirnya apa? Yang saya lihat itu caca aktivis kayak aktivis mahasiswa ngono-ngono. Kayak ketok iki kayak semacam satu batu loncatan kok ke arahnya kok ya ning DPR men atau mereka. Dadi mung kaya nggo latihan apa ngono kuwi. Aku ndelok pola itu. Terus ngono kuwi mereka wis nganti tuwa ngurus marem wis ning DPR ngono sambung. Engko ngisore ngono kuwi meneh dadi DPR meneh rambung meneh syukur-syukur ning dadi presiden rambung meneh ngono-ngono kuwi. Saya melihat pola itu toh. Tapi presiden jarang suka aktivis ya. Jarang. Sementara Indonesia itu. Presiden ini biasanya seko bakul mebel. Ora. Bisa bakul mebel bisa. Seko militer Presiden biar. biasanya seko militer bisa. Dari anak presiden juga bisa. Ning aku balik neng pola gerakan pemuda ya, pola gerakan sosial atau demonstran ini sama dengan kamu. Bahkan saya melihatnya lebih jauh bahwa aktivis sing menyuarakan satu isu penting gitu. Apalagi lah isunya itu membela anak zaman PKI biyen ngomong angkatan kelima. Buruh. Petani, buruh, nelayan. Isune kuwi. Nah, memang angkatan kelima itu bolak-balik tetap seksi. Makanya PKI ngangkat kuwi dadi angkatan kelima ya toh? Karena seksi. Buruh itu seksi gitu. Yang ngomongnya rada jero iki lho Mas. Lah iya aktivis. Akhirnya misalnya dia terkenal, dia jadi tokoh viral atau di desanya dia jadi ketua Karang Taruna. Ketua Karang Taruna kenal lurah, camat apa. Akhirnya jadi camat atau lurah atau apalah atau pemuda Pancasila. Akhirnya kok munggah meneh, iso nyalon DPRD. Tingkat loro. Baru ki tingkat 1 DPR. Entek-entekane ya ming Adrian Apitupulu. Karo sapa kae sing aku sengit banget kae juru bicara kepresidenan iki sapa jenenge? Siapa tuh? Zon-zonnya. Utuh, juru bicara kepresidenan dulu sapa jenenge? Faisal sos, ora ngerti aku. Dene juru bicara. Pegawaiannya berarti dene ngelerem-ngelerem kabeh isu-isu publik. Ya juru bicara kepresidenan itu kan sebenarnya kalau dulu Pak Harmoko jelas ya, itu kan juru bicara negara, Menteri Penerangan, juru bicara negara. Dia tugasnya adalah menginfokan apa update harian negara. Oh saiki ono iki, ada kabar ini, menurut Bapak Presiden ada ini. Itu jelas malahan. Karena dia ndak punya pretensi apapun, kecuali menginfokan apa dari Pak Harto gitu. Nek zaman sekarang kan yang namanya juru bicara itu ya juru bicara kepresidenan. Sing jelas ngeneng-ngeneng cangkeme wong sing protes ning kebijakan-kebijakan kepresidenan. Ngeneng-nengnya dengan cara komunikasi sing bulet. Sing bulet apa? Saya kan bener-bener ngomong. Berarti ki simbiosis karo media ngono kuwi. Saya bulet, saya pekok, saya nganyeli kan yang media diunggahke ngono kuwi manis. Saya dadi materi. Bola-bali ya dadi duit meneh, industri meneh. Memang industri diskusi bulet itu juga industri besar. Betul. Mengalahkan mungkin itu salah satu sebenarnya salah satu alternatif kita non migas itu industri omongan bulet. betul. Jadi penghasilan toh, devisa juga itu. ILC misalnya. Kayak ILC. Bendina sing ditayangkan konflik. Debat. Yo karena kuwi dadi duit gitu. Dan masyarakat kita kan seneng toh ndelok debat sing ora ana kesimpulane ngono ki. Ora ana solusine. Sing ana solusine nggo negara lho. Dadi men debat terus adu data, adu gelar, argumen, adu ayat, entek-entekane adu ayat, entek-entekane ya ora ono salaman. Terus adu identitas. Saya adalah wakil rakyat, saya paham. Iya. Saya wakil rakyat saya. Dan selalu ditutup dengan narasi adalah kepala boleh panas tapi hati tetap dingin. Ya, salaman, Rambo. Sesuk golek masalah meneh. Ya kuwi jenenge kanker stadium 3. Apa sing rame ning media? Iya. Ini kan lagi hit ini. Ono hot, ono hits. Segala macam kan dibahas di ILC.
aku sih punya alternatif toh. Punya alternatif selain perang ya, untuk kemoterapi negara. Kemoterapi Indonesia ini, kanker Indonesia ini.